Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa bersama saya Yahdiana Harahap. Untuk sesi perkuliahan ini akan dibahas mengenai hidrokarbon tidak jenuh rangkap 3, yaitu alkuna. Pada pembahasan kali ini akan mencakup tentang tata nama alkuna, reaksi-reaksi serta sintesis sederhananya. Diharapkan dengan mempelajari topik ini mahasiswa memahami dan mampu menuliskan struktur serta mengerti membuat namanya, kemudian juga melakukan reaksi-reaksi serta sintesis sederhana dari alkuna. Ya, hal pertama yang akan kita pelajari pada sesi ini adalah mengenai definisi dari alkuna. Alkuna adalah senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan karbon-karbon rangkap 3 sehingga dia bersifat tidak jenuh. Senyawa alkuna yang paling sederhana adalah etuna atau dikenal sebagai astilena. Etuna memiliki 2 atom karbon yang dihubungkan dengan ikatan rangkap 3 sehingga hanya memiliki 2 atom hidrogen. Baiklah, kita akan memulai membahas tentang alkuna dengan rumus umum CnH2n-2. Jadi kalau dilihat dari rumus umumnya, maka di sini ya karena dia juga mempunyai ikatan rangkap 3, maka minimal harus ada 2 atom C. Kalau C-nya 2, tentu H-nya 2. Yang paling sederhana adalah etuna, ya nama trivialnya adalah asetilena. Ya, jadi dia merupakan senyawa tidak jenuh dan ini sangat reaktif. Ya, Anda bisa melihat ya struktur-struktur lainnya di sini. Ya, ada etuna, kemudian ada butuna, ya, ada 1 butuna, ada 2 butuna dan seterusnya. Nah, kita masuk ke tata nama. Tata namanya ada tata nama Yuppec dan ada trivial. Pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang tata nama Yuppec. Tata nama Yuppec, alkuna berlantai lurus diberi nama menurut alkana induknya dengan mengubah akhiran ana menjadi una. Jadi kalau pada alkana akhirannya ana, ini alkuna diakhiri dengan una. Butana menjadi butuna, propana menjadi propuna dan seterusnya. Kemudian yang kedua, beri nomor atom C yang mengemban ikatan rangkap dengan nomor terendah kecuali terdapat gugus fungsi dengan prioritas lebih tinggi. Ya, di situ bisa terlihat ya, kalau yang gambar di atas itu ikatan rangkap ada pada C nomor 3. Ya, kemudian di nomor 6 ada metil, maka namanya adalah 6-metil 3-oktuna karena ikatan rangkap 3 terletak pada atom C3 dan 4. Nah, contoh yang kedua adalah karena OH mempunyai prioritas yang lebih tinggi daripada ikatan rangkap 3, maka namanya disebut sebagai 2-propun 1-ol. Karena OH itu ada di nomor 1 dan ikatan rangkap 3-nya ada di nomor 2. Nah, selanjutnya kalau ada 2 ikatan rangkap 3, kita bisa memberi akhiran diuna, kalau 3 triuna dan seterusnya. Apabila ada ikatan rangkap 2 dan 3 di dalam satu molekul disebut sebagai enuna. Nah, pada enuna ini pemberian nomor terendah diberikan kepada ikatan rangkap yang paling dekat ke ujung, baik itu rangkap 2 ataupun rangkap 3. Tetapi apabila kedua ikatan rangkap itu ada dua-duanya, kalau kita lihat dari ujung kiri dan kanan nomornya itu sama, maka nomor terendah itu diberikan kepada alkena, ya kepada yang rangkap 2. Contohnya di situ misalnya ada ya, kalau kita lihat yang sebelah kiri itu ada ikatan rangkap 3 sebelah kiri dan ada ikatan rangkap 2 di ujung sebelah kanan. Maka nomor 1 akan diberikan kepada alkena. Jadi ikatan rangkap 2-nya nomor 1 dan rangkap 3-nya ada di nomor 6. Maka namanya adalah 1-hepten 6-una atau nama terbaru itu hept 1N 6-una. Begitu juga kalau kita lihat yang sebelah kanan. Ya, di sebelah kanan itu kalau kita lihat ada ikatan rangkap 3 di sebelah kiri, sebelah kanannya ada ikatan rangkap 2, tetapi ikatan rangkap 3 itu lebih dekat ke ujung. Maka kita beri nomor 1 itu di ikatan rangkap 3-nya. Jadi namanya di situ 4-metil 7-nonen 1-una. Nah, kemudian selain nama Yuppec ada nama trivial ya. Nama trivial ini alkuna itu dianggap sebagai turunan dari astilena. Jadi dengan mengganti 1 atau 2 atom H dengan gugus alkil atau bisa juga aril. Contohnya adalah yang di atas, karena di sebelah kiri dan kanannya ada metil ya, di tengah-tengah ikatan rangkap 3, maka ini namanya adalah dimetil asetilena.
Yang di bawah karena sebelah kanannya etil, sebelah kirinya metil, maka namanya adalah etil metil asetilena. Ada juga seperti alkil ya. Alkil itu kan ada alkil ya, ada butil, ada propil. Ikatan rangkap duanya misalnya butenil, maka ikatan rangkap tiganya ada gugus namanya butunil. Jadi ada alkunil ya. Selanjutnya kita masuk ke pembuatan alkuna. Pembuatan alkuna yang pertama adalah dehidrohalogenasi alkil dihalida. Jadi di sini bahan bakunya adalah alkil dihalida. Bagaimana kita membuat alkil dihalida? Kita buat dari alkena. Alkena direaksikan dengan halogen, di situ X2, maka nanti X-nya akan mengakdisi ikatan rangkap masuk X2 ya, menjadi ikatan sigma di sana. Kemudian dengan adanya alkohol, adanya KOH ya, basa di dalam alkohol, maka itu nanti akan terjadi dehidrohalogenasi ya, kehilangan satu HX. Ya, dan selanjutnya dengan NaNH2 akan hilang lagi HX yang satu lagi, terbentuklah alkuna. Contohnya di sana adalah kalau kita ingin mengubah ya propena menjadi propuna. Ya, propena adalah alkena, maka propenanya kita reaksikan misalnya dengan Br2. Maka nanti akan terbentuk 1,2 dibromopropana, kemudian 1,2 dibromopropana ini direaksikan dengan basa kuat, dalam hal ini KOH ya di dalam alkohol. Maka nanti akan terbentuk pertama 1 bromopropena dan selanjutnya dengan NaNH2 akan terbentuk propuna. Yang kedua adalah reaksi logam asetilida dengan alkil halida primer. Jadi di sini alkuna direaksikan dengan LiNH2 nanti akan terbentuk ya, terbentuk litium astilida ya. Selanjutnya litium astilida ini direaksikan dengan alkil halida. Nah, alkil halidanya harus primer. Ya, harus primer, itu persyaratannya. Nanti akan terbentuk ya senyawa alkil yang nempel di alkuna. Artinya di dalam sintesis ini terjadi penambahan alkil, penambahan atom C, jadi dia lebih panjang ya. Contoh-contohnya bisa dilihat di sini ya. Misalnya kita ingin mengubah ya dari etuna menjadi 1 heksuna. Ya, maka tadi etuna itu direaksikan dulu pertama dengan LiNH2, maka terbentuk litium asetilida, kemudian direaksikan. Ya, tadi kan sudah ada 2 C-nya ya, untuk menjadi heksuna, maka kita harus menambahkan 4 atom C lainnya pada alkil halida dan harus primer. Ya, jadi kita reaksikan dengan butil bromida, maka terbentuk 1 heksuna. Nanti bisa dilihat lagi yang lainnya, dipelajari. Itu tadi pembuatan. Sekarang adalah reaksi dari alkuna. Ya, kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang alkena, reaksi untuk menjenuhkan dari senyawa-senyawa tidak jenuh itu, tentu reaksi yang utama adalah reaksi adisi. Ya, reaksi adisi di sini nanti alkuna kalau kita reaksikan dengan reaksi misalnya YZ, pertama dia akan membentuk ya alkenil ya. Jadi di situ alkena masuk Y dan Z, kemudian direaksikan lagi dengan YZ sekali lagi, maka akan terbentuk ya senyawa alkana dengan ada substituen di sana YZ yang terikat pada rantai-rantai atom C-nya. Nah, di sini yang pertama adalah hidrogenasi. Ya, dari namanya hidrogenasi berarti di sini adalah adisi oleh hidrogen. Nah, di sini ada 2 macam yang akan disampaikan, yaitu hidrogenasi menggunakan katalis, biasanya platinum, palladium atau nikel ya. Nah, di sini biasanya hasil akhirnya itu adalah alkana. Ya, jadi sulit dia berhenti pada alkena. Jadi biasanya langsung menjadi alkana. Nah, yang kedua bisa menggunakan hidrogenasi dengan katalisnya itu katalis Linder namanya, yaitu palladium ya dengan adanya kalsium karbonat, kemudian ada PbA-stat dan quinolin. Nah, katalis ini PbA-stat dan quinolin memang agak beracun ya, tapi hasil yang diperoleh nantinya adalah hasil ya alkena dalam konfigurasi cis ya. Jadi kalau kita lihat di situ contohnya alkuna misalnya ya, kalau kita menggunakan Linder katalis, kita hidrogenasi, maka nanti akan dihasilkan alkena dengan stereo selektif yaitu sin adisi ya. Jadi adisinya itu menghasilkan senyawa dalam bentuk cis. Nah, ini adalah contoh, misalnya 3 heksuna kita reaksikan dengan Linder katalis, maka hasilnya adalah cis 3 heksena. Nah, ini hampir 100% ya murni. Sedangkan misalnya kalau menggunakan natrium di dalam amonia, ya dalam bentuk amonia cair, maka akan dihasilkan senyawa trans ya sebagai produk utamanya, yaitu trans 3 heksena.
Nah, kemudian yang kedua adalah reaksi adisi halogen oleh halogen, ya, halogenasi. Di sini alkuna akan bereaksi dengan X2, X2 itu bisa Cl2 atau Br2, maka yang pertama, ya, ikatan rangkap 3 itu akan putus satu ikatannya, dia akan membentuk alkena, ya, dalam bentuk trans, ya. Kemudian senyawa tadi, ya, senyawa dibromoalkena itu akan bereaksi dengan Br2 kembali menjadi senyawa tetrabromo alkana, di situ tetrabromo etana. Selanjutnya bisa juga, ya, reaksi yang ketiga adalah adisi hidrogen halida. Kalau tadi halogen, kalau ini hidrogen halida HX, ya. Nah, di sini satu heksuna direaksikan misalnya, ya, contohnya dengan HBr. Selain HBr kita juga bisa mereaksikan dengan HCl, ya, atau dengan HI, ya. Nanti di sini berlaku hukum Markov-Nikov. Hidrogennya akan pergi ke C yang lebih banyak hidrogennya atau lebih sedikit substitusinya, sedangkan Br dia akan menuju C yang lebih banyak substituennya. Maka hasilnya adalah 2 bromo 1 heksena, ya. Ini masih dalam bentuk alkena, jadi masih ada ikatan rangkap 2. Sekali lagi kita reaksikan dengan HBr, maka semuanya ikatan rangkapnya itu akan putus, terbentuklah 2,2 dibromo heksana. Begitu juga nanti contoh yang satu lagi, yaitu 3 heksuna. Nah, yang terakhir adalah adisi air, ya, atau hidrasi, ya. Di sini kita harus melihat, ya, apakah alkunanya itu ada di tengah ataukah di ujung. Jadi kalau dia di tengah namanya internal alkuna, ya. Kalau kita reaksikan dengan air, suasananya asam, jadi di situ H3O+, kemudian dengan adanya katalis merkuri sulfat, maka bisa dalam bentuk campuran hasil reaksinya, ya. Tetapi dua-duanya mempunyai senyawa karbonil, gugus karbonil di dalam molekulnya, ya, biasanya dalam bentuk keton. Tetapi kalau ikatan rangkapnya di ujung, ya, maka hasil akhirnya selalu dalam bentuk metil keton. Contohnya 1 heksuna. 1 heksuna adalah terminal, ya, ikatan rangkapnya di ujung. Ya, kalau kita reaksikan dengan H2O kemudian suasana asam dan katalisnya Hg2+, maka pertama akan terbentuk senyawa intermediate, yaitu senyawa enol. Kemudian enol ini akan bertautomerisasi, nanti dia membentuk keton, yaitu 2 heksanon. Jadi kalau kita lihat ujungnya itu adalah metil keton, ya. Nah, seperti itu. Demikianlah materi perkuliahan pada sesi kelima ini. Diharapkan mahasiswa mampu mengenali senyawa alkuna dan dapat menuliskan nama serta struktur senyawa tersebut. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat membuat skema sintesis sederhana untuk senyawa alkuna serta reaksi-reaksi yang menyertainya. Pada pertemuan berikutnya, kita akan memasuki materi tentang alkil halida. Terima kasih atas perhatian selama mengikuti perkuliahan sesi kelima ini. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua.